Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sanuria Putri Purbaningrum STMT. Saya merupakan salah satu dosen tetap program studi Rekayasa Otomotif Politeknik STMI Jakarta. Sebagai dosen, saya telah melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Di antaranya adalah di bidang pengajaran. Pada video kali ini, saya akan memaparkan satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Desain Jig dan Fixture 1, dengan kode mata kuliah TR 202207. Mata kuliah Desain Jig dan Fixture 1 ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang terdiri dari 1 SKS yang diberikan pada mahasiswa semester 2. Mata kuliah ini mempelajari langkah-langkah dasar untuk mendesain sebuah jig dan fixture, pengujian akurasi jig dan fixture, serta analisis jig assembly yang nantinya akan digunakan pada semester-semester berikutnya. Dalam RPS atau rancangan pembelajaran semester terdapat 6 CPL yang dibebankan pada mata kuliah. CPL yang pertama yaitu aspek sikap, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Aspek keterampilan umum yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja di bidang yang bersangkutan. Aspek yang ketiga yaitu pengetahuan, menguasai konsep teoritis secara umum, prinsip, metode, teknik. A. Pengujian dan analisis kinerja dari suatu sistem pembuatan mold, dies, jig, dan fixture untuk otomotif. Perancangan dan analisis rancangan mold, dies, jig, dan fixture untuk otomotif. Pemodelan teknologi rekayasa dalam pembuatan mold, dies, jig, dan fixture untuk otomotif. Manajemen proyek dalam perawatan proses pembuatan mold, dies, jig, dan fixture untuk otomotif. Dan perancangan, perawatan, perbaikan dari mold, dies, dan fixture untuk otomotif. Aspek pengetahuan berikutnya yaitu mampu menguasai pengetahuan operasional lengkap di bidang pembuatan mold, dies, jig, dan fixture untuk otomotif. Aspek keterampilan khusus yang pertama, mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa ke dalam prosedur, proses, sistem, dan atau metodologi rekayasa terapan untuk menyelesaikan masalah teknologi rekayasa otomotif. Keterampilan khusus yang kedua, mampu menyelesaikan masalah teknologi rekayasa menggunakan perangkat analisis di bidang otomotif untuk perancangan dan pembuatan mold, dies, jig, dan fixture dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, keselamatan kerja, kultural, sosial, dan lingkungan meliputi kemampuan mengidentifikasi, memformulasikan, menganalisis, dan menemukan akar masalah berbasis pada analisis data, aturan, dan referensi yang berlaku. Merancang dan mewujudkan komponen proses peralatan fasilitas instalasi, rancangan sistem, dan bagian-bagian rancangan dari mold, dies, jig, dan fixture untuk otomotif berbasis pada analisis data, serta merujuk pada aturan, referensi, dan peraturan yang berlaku. Memilih sumber daya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis rekayasa yang mengacu pada hasil pengujian dan pengukuran sesuai metode dan standar yang berlaku. Dari ke-6 capaian pembelajaran lulusan diturunkan menjadi 6 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK yang pertama, mampu menguasai proses perakitan bodi dan chassis mobil, serta mengetahui peralatan yang berhubungan dengan proses tersebut. CPMK yang kedua, mampu memahami struktur jig dan fixture, jenis-jenis jig dan fixture, dan mendeskripsikan bagian-bagian jig dan fixture.
CPMK yang ketiga, mampu mendeskripsikan jig dan fixture, serta mampu membuat spesifikasi jig dan fixture sederhana. CPMK yang keempat, mampu mempelajari cara mendesain konstruksi support lokator, meliputi ikel, body lokator, lokator head, seam, locating pin, manual clamp, cylinder clamp, part guide, stopper, serta jig base dan jig stand. CPMK yang kelima, mampu menganalisis akurasi check sheet. Dan CPMK yang keenam, yaitu mampu memahami dan menganalisis konsep gambar jig assembly. 6. Dari ke-6 CPMK tersebut kemudian dibagi menjadi 10 sub CPMK. Dan dari sub CPMK ini nantinya akan dibagi menjadi 14 kali pertemuan. Belum termasuk UAS dan UTS. Jadi total pertemuan mata kuliah desain jig dan fixture 1 ini adalah sebanyak 16 kali pertemuan. Materi yang diajarkan pada mata kuliah ini yang pertama, proses produksi sasis dan bodi mobil. Yang kedua, struktur jig dan fixture. Yang ketiga, spesifikasi jig dan fixture. Dan yang keempat, lokator meliputi lokator tanpa ikel, lokator menggunakan ikel, lokator menggunakan seam, lokator menggunakan locating pin, lokator menggunakan manual clamp, lokator menggunakan cylinder clamp, lokator menggunakan part guide, lokator menggunakan stopper. Yang kelima, mengenai akurasi check sheet. Dan yang keenam, mengenai konsep gambar assembly. Berikut referensi yang saya gunakan dalam mengajar mata kuliah desain jig dan fixture. Selain referensi utama, saya juga menggunakan referensi pendukung seperti jurnal-jurnal, baik jurnal PKM maupun jurnal penelitian. Sistem pembelajaran yang saya ajarkan di kelas menggunakan sistem pembelajaran interaktif, di mana saya memberikan ceramah menggunakan PPT, papan tulis. Kemudian saya menyisipkan pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa, dan juga saya meminta pendapat kepada mahasiswa. Selain itu, saya juga memberi penugasan secara mandiri, seperti mendeskripsikan gambar, mengamati video, maupun mencari contoh jig dan fixture yang ada pada di dunia nyata. Berikutnya, saya juga memberi tugas studi kasus kelompok, di mana para mahasiswa bekerja sama satu kelompok untuk mendiskusikan suatu kasus. Sehingga di sini benar-benar terjalin kerjasama antara satu kelompok ataupun kelompok dengan mengajar. Masuk ke penilaian mahasiswa. Penilaian mahasiswa saya lakukan secara objektif mengikuti pedoman penilaian yang sudah diterapkan dalam Peraturan Akademik Politeknik STMI Jakarta. Pembobotan penilaian antara lain yang pertama tugas meliputi kuis, studi kasus, presentasi, rangkuman, dan partisipasi kelas sebanyak 30%. Kemudian ujian tengah semester sebanyak 35% dan ujian akhir semester sebanyak 35%. Pada video kali ini saya akan menampilkan micro teaching perkuliahan saya yang saya ambil pada pertemuan 12 dengan judul materi konstruksi jig stand. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup?
Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi kuliah Desain Jig and Fixture 1 mengenai konstruksi jig stand. Nah, sebelum kita masuk ke konstruksi jig stand, kita sedikit flashback dulu ya ke materi minggu lalu. Apa materi minggu lalu? Yang tadi yang kemarin disampaikan ada presentasi dari Afif dan kelompoknya. Jig base ya, jig base ya. Kemarin minggu lalu kita membahas tentang jig base. Masih ada yang ingat nggak apakah pengertian jig base itu? Angkat tangan. Saya Bu. Ya, silakan Dava. Base adalah komponen dari jig and fixture yang berfungsi sebagai dasar penempatan lokator dan biasanya disangga oleh jig stand. Ya, tepat sekali ya. Jadi jig base adalah komponen penyangga lokator ya yang biasanya disangga oleh jig stand. Jadi seperti biasa ada lokator. Nah, macam-macam jig base atau tipe jig base ada yang ingat? Tipe jig base yang tadi diterangkan oleh yang kemarin diterangkan oleh Alwi presentasinya. Ya, silakan Nesbi. Jadi untuk jenis base-nya yaitu yang pertama ada fixed base tipe, terus yang kedua ada horizontal base rotary tipe, terus yang ketiga ada vertical base rotary tipe. Ya, jadi ada fixed base dan ada rotary base. Rotary base sendiri dibagi dua yaitu rotary vertikal dan rotary horizontal. Nah, sekarang kita mulai ke konstruksi jig stand ya. Nah, konstruksi jig stand. Mungkin sebelum kita bahas konstruksi jig stand, ada yang tahu stand itu apa? Ya, supaya kita agak menggali ke dalam lah. Stand itu apalah? Kan tadi kemarin sudah pelajaran yang kemarin tuh base itu untuk menopang lokator. Sekarang standnya, karena base sendiri adalah disangga oleh stand. Sekarang stand sendiri itu apa? Kira-kira apa sih stand? Mungkin Fadil mau jawab? Stand itu kayak kaki untuk dari base itu. Ya. Penyangganya. Ya, stand itu kayak kaki untuk penyangga. Mungkin Arti mau menambahkan pendapat lain? Stand? Ya, Aldi? Silahkan. Stand itu sebenarnya kayak buat penyangga dari base ke lokator gitu Bu. Jadi antara lokator sama base itu ada yang jangganya gitu, nopang gitu. Ya, intinya ya itu ya. Jadi bagian jig yang paling bawah, dia itu menyangga base sekaligus dia menyangga lokator. Jadi stand itu juga harus kuat, menopang. Stand. Lanjut. Nah, sekarang pengertian jig stand. Tadi sudah pendapatnya Fadel, pendapatnya Aldi. Jadi jig stand adalah komponen dari jig dan fixture yang berfungsi sebagai kaki untuk menyangga base dan lokator. Jadi stand itu adalah kakinya ya. Kaki, fungsinya buat apa kaki? Untuk menyangga base dan lokator. Nah, seperti base juga terdiri dari 3 macam. Stand juga terdiri dari 3. Kalau di sini, kalau secara garis besar ada 2 ya. Jadi dilihat dari bentuk dan gerakannya, jig stand terbagi menjadi 2, yaitu fixed. Fixed itu yang apa kalau namanya fixed? Fixed yang tetap. Dia tidak bisa bergerak sendiri ya. Fixed stand. Fixed stand buat fixed base. Kemudian ada ini rotary. Ada rotary base, dan rotary base itu sendiri dibagi menjadi 2. Ini stand untuk unsur rotary base. Stand untuk gerakan vertikal, naik turun, dan stand untuk gerakan horizontal, gerakannya kemana? Kanan kiri. Lanjut. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang bagian-bagian base, sekarang kita belajar tentang bagian-bagian dari stand. Yang terakhir namanya foot. Kaki yang paling bawah.
Ya, foot. Stand foot adalah, ini stand foot. Stand foot adalah komponen yang paling bawah dari jig stand. Di stand foot itu komponen yang paling bawah dari jig stand. Nah, sekarang kita ke desain. Bagaimana sih cara mendesain jig stand? Yang pertama kita akan mendesain support plate. Support plate tadi bagian yang paling atas. Bagian yang paling atas yang nanti berfungsi untuk menyambungkan antara stand dengan base yang nanti dibaut jadi satu. Tebal yang digunakan biasanya berapa? Tebal standnya ini. Jadi ini sekitar, tebalnya sekitar 16 sampai 20 mm ya. Tebalnya stand support plate itu sekitar 16 sampai 20 mm. Nah, berikutnya ada stand frame. Stand frame tadi apa stand frame itu? Yang mana? Stand frame tadi? Tengah ya? Ya. Yang menghubungkan antara stand support dengan footnya, kakinya. Jadi gimana caranya menggambar? Yang pertama, kita menentukan ukuran tinggi stand frame. Kita tentukan tingginya. Udah pernah ya buat spesifikasi jig and fixture ya? Jadi dari tinggi proses orang memproses jahit, jignya proses, tinggi proses misalnya ini tinggi proses, biasanya berapa? 85 ya. Kemudian 85 tinggi proses. Kemudian dikurangi sama dengan tinggi prosesnya, ukuran spesifikasi jig and fixture-nya itu kan tinggi prosesnya. Dikurangi apa? Tinggi lokator dikurangi apa tadi? Base dikurangi apa? Komponen jig stand ya. Komponen jig stand itu yang selain frame ya. Ya selain frame. Jadi komponen jig stand itu bisa footnya, bisa support plate-nya. Ya, jadi ketemu tinggi frame. Misalnya ini 45, 80, 850 dikurangi tinggi lokator biasanya berapa? 160. Tinggi base berapa tadi? Tinggi base-nya? 50. 25. Kurangi komponen jig stand biasanya berapa? Tadi di situ 20 itu tebalnya, tambah yang bawahnya itu sekitar 50-an ya. Berapa? ...850 dikurangi 160 dikurangi 250 dikurangi 50. Berapa? 440. Jadi ini contohnya ya, ini menyesuaikan, bisa berubah. Kemudian setelah kita tahu tingginya, jadi itu nanti kita gambar tingginya ya di sini. Kita gambar tingginya. Setelah mengetahui tingginya, kemudian kita menentukan bentuknya. Bentuk frame-nya seperti apa? Bentuknya frame-nya apakah kotak, apakah bulat, lingkaran gitu ya bentuk frame-nya.
Jadi bentuk stand frame didesain berdasarkan ukuran dari bentuk jig base. Jadi menyesuaikan bentuk jig base-nya juga ya. Kemudian stand frame harus mampu menyangga jig and fixture serta kokoh. Jadi kalau jignya, base-nya besar, gitu frame-nya kecil, itu nanti dia kan nggak bisa imbang. Nanti stand-nya patah. Jadi harus menyesuaikan ya. Bukan berarti kalau jignya kecil nanti stand-nya besar gitu. Itu bisa, tapi kenapa nggak boleh? Kalau lokatornya kecil, stand-nya besar. Berbahayanya kenapa? Kalau lokatornya kecil, frame-nya besar. Lokatornya kecil, frame-nya yang besar. Apa tadi? Tidak efisien. Jadi dia nggak patah, bukan tidak patah tapi tidak efisien. Jadi stand frame harus mampu menyangga jig and fixture serta kokoh terhadap kemungkinan terguling atas adanya dorongan. Jadi kalau stand frame-nya kecil, jig base-nya panjang, besar, gitu kan kemungkinan dia guling, roboh nanti. Kemudian dia pakainya channel ya, dia besi channel. Ukurannya adalah 15 kali 50 kali 100. Tuh, harganya lebih mahal, penggunaannya lebih rumit. Nah, setelah kita gambar semuanya, kita sudah gambar, tadi sudah gambar support, plate, sudah gambar stand, dan sudah gambar stand post, sudah kita gambar. Apakah kira-kira langkah selanjutnya? Setelah kita gambar itu langkah selanjutnya apa? Assembly. Assembly itu apa? Gabungan gambar. Jadi setelah kita gambar semuanya baru kita gabungkan. Sama dengan jig juga digabungkan kan? Stand juga digabungkan antar bagiannya. Sampai di sini adakah pertanyaan? Kayaknya sudah paham semua ya. Alhamdulillah. Untuk mengetes ya. Kalau mengetes saya yang tanya ya. Gak ada yang tanya ini beneran? Ya, Novel silakan. Yang indisternya itu ada standar buat ninggiin sama rendah ini nggak? Ya biasanya sudah ada standarnya ya buat ninggin rendahnya itu ada di tabel standar. Ini kan ini ya standar. Nah, pad ini tipenya macam-macam ya Nova. Ini contohnya yang FGFN ini 600 sampai 100, 16 sampai 100. Nanti ada lagi levelingnya yang lain. Tergantung tipenya, jenisnya. Ada lagi? Bisa dipahami Nova? Ada lagi? Nah, kita desain jig stand. Kemarin sudah desain base, sekarang kita desain jig stand. Gak ada? Kalau nggak ada, coba saya tes satu kali. Kira-kira yang mau saya tanyain siapa ya? Pojok belakang atau pojok depan ya? Pojok belakang. Belakang kanan apa belakang kiri? Kanan. Kanan saya situ. Oh. Ya, pojok belakang kanan. Langkah-langkah mendesain support plate pada jig stand apa? Bit, sabit. Langkah-langkahnya pertama itu menentukan dari ukuran base-nya. Ukuran base-nya ya. Ukuran base-nya gimana? Ukuran base itu mau seperti apa itu disesuaikan dengan stand support plate. Ya. Setelah itu membuat stand support plate dengan ukurannya yang telah ditentukan dan membuat stand frame dan ditentukan dengan ketinggiannya. Ya. Setelah itu baru membuat dari stand-nya. Ya, kita perangkai satu-satu ya.
Kalau cara menentukan mendesain stand foot itu yang pertama kita sesuaikan bentuknya dulu. Bentuknya disesuaikan. Bagaimana? Disesuaikan dengan base-nya. Jadi base-nya sepanjang apa, stand-nya juga sepanjang apa. Supaya dia bisa bautnya bisa masuk. Karena kita desain. Ini untuk menggambar stand support. Nanti ada menggambar frame, kemudian baru stand foot. Nah, sampai di sini adakah pertanyaan lagi? Sudah paham semua ya? Alhamdulillah sudah paham. Nanti tinggal kita praktikum menggambar ya. Nanti kita akan menggambar jig stand ya. Untuk praktikumnya nanti menggambar jig stand. Tapi sebelum kita praktikum tuh ada soal ya di buku. Ada soal sebanyak 10 ya. Tolong dikerjakan ya. Nanti kita bahas minggu depan. Nah, minggu depan setelah kita sudah membahas jig base, pertama kita bahas lokator ya, lokator. Kita bahas jig base, tadi kita bahas jig stand. Kira-kira materi minggu depan apa ya? Assembly. Akurasi apa assembly? Akurasi. Akurasi. Check sheet. Jangan lupa materi akurasi check sheet ini dipelajari dulu di rumah. Besok saya tanya. Minggu depan ya. Nah, ini materinya mungkin sampai di sini dulu. Saya akhiri ya sampai di sini. Semoga materinya bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.